Sobat Giners, welcome to Gin on Talk. Ngobrol asik seputar kesehatan wanita. Let's talk about women's health. Ya, hari ini kita akan cerita-cerita sedikit, yang dimana saya ditemani sama dokter muda. Siapa namanya? Sonia. Nah, ini namanya dokter muda Sonia. Jadi sementara dokter muda Sonia ini bertugas sebagai koas atau dokter muda di Rumah Sakit Undata di bagian onkologi ginekologi ya guys. Hari ini kita akan membahas tentang tata cara atau anamnesa atau wawancara kepada pasien tentang kasus-kasus keganasan. Ya, ini saya mau tanya sama dokter muda Sonia bahwa gimana sih cara kita mewawancarai atau apa sih hal yang perlu kita lakukan pertama kali pada saat kita ketemu pasien dengan kasus keganasan. Apa sih yang perlu kita tanyakan kepada mereka? Ya dok, jadi untuk ketika datang pasien dengan ke ginekologi dan dengan keganasan, maka yang perlu kita tanyakan sebenarnya ada 4 dokter. Tetapi sebelum ketika pasien datang, yang kita harus membangun kepercayaan dong bersama pasiennya agar dia mau terbuka tentang masalah kesehatannya. Nah, ketika sudah membangun kepercayaan, yang kita seperti yang saya bilang tadi, kita perlu tanyakan itu ada 4 yang utama lah ceritanya gitu. Karena keluhan pasien yang datang dengan keganasan ke poli ataupun ke dokter onkologi, ginekologi onkologi, itu rata-rata biasanya ada dengan perdarahan, dengan nyeri perut dan panggul, adanya pembesaran perut, ada perut yang membesar, serta adanya keputihan. Jadi 4 masalah ini yang perlu kita tanyakan dulu kepada pasiennya. Perdarahan ini itu termasuk perdarahan yang abnormal atau perdarahan yang tidak normal atau tidak seharusnya ada. Misalnya perdarahan di luar siklus haid atau perdarahan setelah menopause. Nah, itu perlu kita tanyakan kepada pasiennya. Jadi sebelumnya identitas pasien juga perlu ditanyakan. Nah, setelah mengetahui perdarahan abnormal atau tidak, kita tanyakan lagi siklusnya bagaimana. Apakah dia terus menerus, apakah sempat ada yang berhenti selama keluhannya tersebut, kemudian perdarahannya dalam jumlah banyak atau tidak, itu perlu kita tanyakan juga. Dan juga konsistensinya bagaimana, ini juga penting dokter, karena biasanya pasien datang itu dengan konsistensi perdarahan itu yang menggumpal. Itu kita perlu tanyakan gumpalannya besar, bagaimana ukurannya. Terus kalau dalam sehari pasien bisa ganti pembalutnya berapa kali sehari. Nah, itu yang perlu kita tanyakan pertama juga pada pasien yang datang dengan keluhan perdarahan. Selain itu, pada pasien-pasien yang sudah menopause, nah perdarahan itu termasuk yang bercak-bercak, itu kita perlu tanyakan itu karena itu sudah mengarah ke arah keganasan. Makanya itu yang salah satu yang paling penting kita tanyakan atau yang utama kita tanyakan kepada pasien yang datang dengan keluhan-keluhan perdarahan. Kemudian yang kedua, nyeri perut. Nah, ini juga nyeri perutnya ini biasanya pada pasien itu nyeri perut bagian bawah tembus belakang atau menjalar ke pinggang. Jadi ada nyeri panggul. Nah, itu perlu kita tanyakan sejak kapan. Terus apakah dia progresivitasnya itu bagaimana? Apakah dia semakin memberat atau tidak? Kemudian apakah ada hal-hal yang bisa meringankan itu atau bagaimana? Itu perlu kita tanyakan karena biasa pasien datang itu memang sudah dengan nyeri perut bagian bawah, nyeri hebat, dan juga nyeri panggulnya. Setelah nyerinya kita tanyakan apakah ada perut membesar atau tidak. Jadi perlu diketahui bahwa keganasan ini atau dalam bahasa medis kita sebut dengan neoplasma, ini kan pertumbuhan sel yang abnormal, yang mana semakin lama pertumbuhan sel itu akan membentuk suatu massa ataupun benjolan. Biasanya pasien datang dengan ada benjolan. Nah, kita tanyakan ada benjolan tidak, ada massa tidak di situ, ada perut yang membesar atau tidak. Nah, sejak kapan, kemudian apakah dia semakin membesar, progresivitasnya bagaimana, apakah dia semakin membesar. Terus kita tanyakan juga apakah dia nyeri ketika ditekan, apakah dia bergerak ketika pasien menggerakkan tubuhnya, itu juga perlu kita ketahui. Dan yang keempat itu keputihan. Nah, soal keputihan ini sebenarnya banyak pasien yang keputihan itu normal harusnya ya dokter ya, harusnya normal keputihan, tapi ada beberapa keadaan di mana keputihan itu tidak normal. Jadi perlu kita tanyakan keputihannya ini pertama sejak kapan, kemudian apakah dia gatal atau tidak, berbau atau tidak, warnanya seperti apa. Itu juga perlu kita tanyakan kepada pasien. Dan juga jumlah keputihannya itu seperti apa, apakah banyak atau tidak. Mungkin itu yang 4 utama kita tanyakan kepada pasien dengan dia datang dengan kecurigaan keganasan dokter. Oke.
Jadi ya benar ya, pada saat kita menanyakan sesuatu kepada pasien itu perlu dilihat dari gejalanya ya, seperti itu. Nah, hal yang pertama kali pada saat pasien datang yang perlu kita lakukan adalah yang sebenarnya yang tadi Dokter Muda Sonia sudah sebutkan, yaitu membangun kepercayaan ya, dengan cara ya pertama kita salam dulu ya, dokter ya. Nah, kita salam dulu, terus kita wajib memperkenalkan dirinya kita kan. Dengan cara itulah kita bisa membangun kepercayaan kita kepada pasien. Nah, jangan lupa juga kalau misalnya pada saat kita wawancara pasiennya, hal yang perlu kita tahu adalah menanyakan data pasiennya. Kita pertama kali harus tahu bahwa pasiennya namanya siapa sih, umurnya berapa, terus nah yang lain-lainnya pasti akan kita tanyakan, kayak pekerjaan ya, kayak seperti itu. Terus dok, saya mau tanya, kan tadi dokter sudah menjelaskan tentang present illness atau riwayat yang sekarang. Apakah perlu kita tahu atau kita tanyakan kepada pasien bahwa tentang past historis atau riwayat-riwayat sebelumnya? Perlu nggak sih dok? Ya, itu sangat perlu ya dokter ya. Soalnya riwayat sebelumnya atau past illness itu sangat berpengaruh. Apalagi itu termasuk beberapa past illness itu merupakan faktor risiko. Misalnya kita tanyakan pada pasien riwayat penyakit sebelumnya. Nah, riwayat penyakit sebelumnya ini seperti apa? Ya, yang umum-umum ditanyakan misalnya hipertensi, diabetes, itu ditanyakan. Kemudian riwayat operasi sebelumnya, apakah ada operasi ginekologi sebelumnya, riwayat penyakit ginekologi sebelumnya, itu kita pertanyakan. Kemudian riwayat imun juga, ini autoimun, penyakit imun itu perlu karena beberapa keganasan itu terjadi karena penurunan imunitas tubuh pada pasien, itu makanya gampang terserang. Itu kita tanyakan juga riwayat penyakit imunnya. Kemudian kita tanyakan juga selain past illness itu riwayat kebiasaan ya dok ya. Riwayat kebiasaan ini perlu ditanyakan karena itu sangat juga berpengaruh. Riwayat salah satunya itu riwayat merokok. Nah, ini juga faktor risiko dari beberapa kanker, bukan beberapa sih. Rata-rata kanker itu juga dicetuskan oleh merokok. Mau dia pasif ataupun aktif, dia juga itu bisa membuat adanya sel-sel karsinogen di rokok itu bisa membuat membuat pertumbuhan sel kanker itu semakin cepat. Nah, itu juga kebiasaan merokok. Jadi riwayat kebiasaan juga kita perlu tanyakan. Nah, pada pasien yang datang ke poliginekologi, onkologi, biasanya kita tanyakan juga riwayat menstruasi. Riwayat menstruasinya kapan, riwayat apakah dia siklusnya teratur atau tidak, berapa lama, kemudian perdarahannya banyak atau tidak, itu kita tanyakan biasanya. Kemudian riwayat paritas atau riwayat kehamilan, persalinan, itu pada pasien-pasien datang juga kita bisa tanyakan apakah sudah pernah melahirkan sebelumnya, sudah pernah hamil sebelumnya, anaknya berapa, karena beberapa penyakit atau beberapa keganasan itu juga itu juga faktor resikonya biasa karena wanitanya belum pernah hamil karena terpapar yang kita sebut dengan estrogennya terlalu banyak, terpapar estrogen terlalu lama atau nulipara kita sebutnya, itu bisa menyebabkan nanti lama-kelamaan akan memicu keganasan. Nah, kemudian setelah itu ada sebenarnya dokter, ini agak sensitif ya sebenarnya ditanyakan, tapi sangat penting. Jadi teman-teman giners di rumah mungkin kalau datang ke ginekologi, onkologi, biasa ditanyakan tentang hubungan seksualnya, riwayat hubungan seksual. Mungkin agak sedikit sensitif, tetapi ini sangat perlu karena beberapa penyakit ginekologi itu termasuk keganasan itu sangat berpengaruh dari riwayat berhubungan seksual pada usia muda atau usia dini. Beberapa literatur bilangnya di bawah 16 tahun, ketika hubungan seksual di bawah 16 tahun, ada yang bilang juga di bawah 18 sampai 20 tahun itu sudah merupakan faktor resiko. Jadi faktor resiko nanti ke arah keganasan, makanya kita perlu bertanya. Jadi kalau teman-teman giners datang terus ditanyakan tentang hubungan seksual, itu bukan artinya dokternya kepo bagaimana ya, itu maksudnya memang untuk mencari tahu, kepo ke arah yang baik. Jadi mencari tahu tentang faktor resiko yang mungkin ada pada giners, pada pasien. Mungkin seperti itu dokter. Ya betul ya, Dokter Muda Sonia tadi bilang apa. Jadi kebanyakan pertanyaannya kita itu mengarah ke arah yang sensitif. Jadi bikin pasien atau customernya kita itu kadang tidak nyaman kayak gitu ya Dokter Muda ya. Terus karena tadi sudah sempat disinggung tentang hubungan seksual, apakah perlu ditanyakan juga kepada pasiennya tentang status perkawinan, dok? Ya, ini memang agak sensitif. Status perkawinan atau pernikahan bisa ditanyakan, tetapi beberapa pasien yang
belum menikah itu mungkin memiliki riwayat hubungan seksual. Jadi memang itu perlu ditanyakan juga sebenarnya, tetapi ya itu kembali lagi memang agak sensitif. Jadi memang mungkin agak ada ketidaknyamanan pada pasien, dan kembali lagi ke kitanya, ke dokternya, ke petugas kesehatan untuk bagaimana caranya untuk membangun rasa nyaman kepada pasien agar mau menceritakannya, walaupun sebenarnya agak sensitif. Dan kepada Giners, kepada teman-teman semuanya, perlu tahu kalau misalnya kami dokter dan juga petugas kesehatan sudah disumpah untuk untuk tidak membocorkan informasi tentang pasien. Jadi semua rahasia mungkin yang dianggap rahasia oleh pasiennya itu insya Allah aman sama kita ya dokter. Oke, benar ya dokter muda ya. Berarti kita tetap harus tanyakan ya seperti itu. Terus apakah perlu juga kita tanyakan riwayat tentang keluarganya? Ya, itu juga salah satu yang faktor risiko ya dokter ya. Beberapa cancer atau beberapa keganasan itu juga dibawa oleh gen. Jadi ada mutasi gen yang membuat nanti dia turun ke anaknya, bisa seperti itu. Jadi memang riwayat keluarga juga perlu ditanyakan. Apakah ada keluarga terdekat, itu biasanya ibu atau saudara yang memiliki riwayat keganasan sebelumnya, itu perlu ditanyakan karena memang sangat berpengaruh terhadap riwayat keluhan pasien sekarang ini, karena itu juga salah satu faktor risikonya seperti itu dok. Oke, berarti banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi bagi pasien-pasien kita yang nantinya kunjungan di polionkologi ataupun di bagian kebidanan, jika kita bertanya atau misalnya ada dokter mudanya yang nanya yang sampai mendalam, dikuliti sampai tuntas, kayaknya perlu dikasih tahu dan diberitahu ya dok ya, bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang sebenarnya bikin kita tahu bahwa oh ternyata riwayatnya seperti ini, dan kita bisa mendiagnosa bagaimana kita mengarah penyakitnya itu ke seperti apa ya dok ya. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya bahwa untuk anamnesa pada pasien-pasien keganasan itu ya dengan pertanyaan 5W1H ya dok ya. 5W1H. Benar. Jadi kalau toh misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat sensitif, mungkin ya itu sudah menjadi rahasia dokternya ya. Kayak gitu. Oke. Jadi itu saja kayaknya untuk tentang anamnesa pada kasus keganasan. Jadi sebelum kita menutup sesi ini, angka baiknya kayak kalau kita menggunakan jargon yang seperti biasa ya dok ya. Oke, Gin on Talk, let's talk about women's health.